orang tua, biarpun kita sebisa mungkin mantau makanan anak yang masuk apa, karena kita tuh nggak pede. Jadi biasanya kita tuh selalu antusias untuk beli vitamin, masukin vitamin supaya anak ini terjaga gizinya. Nah, ada nggak sih sebenarnya malah kebanyakan vitamin gitu? Kan vitamin ada dua nih, dari vitamin yang larut lemak sama yang larut air. Lemak tuh yang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K gitu kan. Kalau vitamin yang kayak vitamin C, vitamin B itu kan dia larut air ya. Jadi kita nggak perlu takut untuk berlebihan sebenarnya. Karena dia kan keluar dari kencing semua. Vitamin-vitamin yang kemungkinan dia akan menumpuk itu adalah vitaminnya tadi A, D, E, K gitu kan. Jadi hanya karena dia larut sama lemak, jadi dosis yang kemarin kita berikan sama sekarang itu tumpuk berakumulasi gitu kan. Jadi akan ada kemungkinan di mana kondisinya berlebih vitaminnya dalam tubuh si kecil. Katakan vitamin D deh. Vitamin D itu kan kebanyakan dari anak-anak Indonesia itu kan kekurangan vitamin D. Padahal mataharinya udah panas ya, Dok. Matahari udah panas. Cuma kan vitamin D itu kan paling banyak tuh kira-kira jam 10 sampai jam 2 siang ya. Nah, ada berapa banyak dari kita itu yang jam 10 sampai jam 2 siang itu ada di luar kamar, itu kan masuk kamar, ada di ruangan ber-AC gitu-gitu kan. Itu yang membuat salah satunya kenapa kita jadi kurang. Makanya kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan untuk pemberian suplemen untuk dipertimbangkan itu adalah karena tadi kurang dan akan kecil kemungkinannya untuk sampai berlebihan gitu kan. Karena kan yang kita berikan kan 1 tetes, 2 tetes. Jadi vitamin D ini termasuk yang krusial ya, Dokter? Vitamin D krusial. Jadi kalau buat di bawah 2 tahun sebenarnya vitamin D sama zat besi sih. Oke, kalau vitamin D ini apakah perlu sih sebenarnya, kayak semakin besar apakah kita perlu tambah, ataukah sebenarnya kita tuh mungkin harus tahu dulu nih anak kita beneran kurang apa enggak, harus cek, atau ada nggak sih ceknya gitu? Nah, tentunya kalau dia udah bertambah usia atau bertambah besarnya ya itu kita otomatis meningkatkan dosisnya. Tergantung juga dari faktor risikonya. Jadi misalnya anak-anak dengan overweight, obesitas itu harus dibanyakin vitamin D-nya. Iya, karena kan dia butuh lebih banyak kan karena lemaknya tadi. Atau anak-anak dengan kondisi-kondisi tertentu misalnya ada kondisi autoimun atau mungkin alergi. Itu pengalaman sih. Soalnya anak saya kan kalau udah batuk itu tuh lama banget, bisa sebulan. Nanti baru sembuh seminggu 2 minggu udah ketularan lagi kan. Nah, itu sejak dinaikin dosis vitamin D-nya itu kayaknya kok lumayan gitu. Nah, itu sebenarnya apakah itu dinaikin itu berarti dia permanen atau sebenarnya itu cuma oke kalau lagi sakit dibanyakin, atau harusnya kita tes lab atau gimana sih, Dokter Neta? Jadi misalnya salah satu yang akan membuat jadi pertimbangan kita untuk tes lab vitamin D tentunya tadi ya ada tanda-tanda kekurangan vitamin D. Jadi kayak misalnya nih alergi gampang kumat, gampang sakit, gampang sakit ini ya indikasi. Iya, salah satu lah yang bisa kita pertimbangkan gitu kan. Jadi kalau udah kayak gitu ya kita cek aja untuk benar-benar pastikan bahwa oh ini kurang, oh ini berlebih, atau kita kita ambil darahnya gitu kan. Cuman pada dasarnya sebenarnya vitamin D kalau kita cuma berikan 400 IU itu bisa lama gitu. Nggak perlu takut sampai akan kelebihan sebenarnya. Cuman untuk memastikan lagi ya kita mesti tahu sih. Kalau kita bicara soal bayi kita jarang kita bilang oke kita kasih multivitamin aja deh.